MPK/RHS/KP/2020 tentang pengangkatan rektor, direktur politeknik dan pejabat pimpinan tinggi Pratama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. Insinyur Stefanusio MP sebagai Rektor Universitas Timor periode tahun 2020-2024. 2. Uf Raja Widakda ST MT PSD sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam periode tahun 2020-2024. 3. Imade Andik Setiawan MM PSD sebagai Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung periode tahun 2020-2024. 4. Joni Caster STMT sebagai Direktur Politeknik Negeri Bengkalis periode tahun 2020-2024. 5. Ramli SEMM sebagai Direktur Politeknik Negeri Balikpapan periode tahun 2020-2024. 6. Dr. Wartanto sebagai Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. 7. Dr. Luiza F. Saidi SPD MPD sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa. 8. Dr. Haji Yaswati MSI sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. 9. Dr. Haji Subandi MM sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. 10. Nang Ahmadi SPD MPD sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam. 11. Dr. Abu Khair MPD sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa. 12. Dr. Andes Bambang Winardi MPD sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. 13. Insinyur Haji Jayeng Baskoro MPD sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidik Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. 14. Dr. Insinyur Muhammad Sofyan Asmirsa SMSC sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 15. Dr. Haji Abdul Halim Muharam MPD sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 16. Dr. Anda Sarcilah MPD sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni, dan Budaya. 17. Dr. Andes Rasoki Lupis MPD sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bidang Bangunan dan Listrik. 18. Subali SHMH sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis dan Pariwisata. 19. Dr. Insinyur Raden Ruli Basuni MP sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. 20. Supriyono Esos MSI sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. 21. Dr. Andes Siswanto SMA sebagai Kepala Museum Nasional. 22. Dr. Mahriyuni M. Hum sebagai Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara di Medan. 23. R. Purwanto Subroto PSD sebagai Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta di Jakarta. 24. Dr. Lukman SDM Hum sebagai Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah di Semarang, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan / serah terima jabatan. Ditetapkan di Jakarta
Terakhir, pada tanggal 17 Juli 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Rohaniwan dimohon mengambil tempat di samping pejabat yang akan dilantik. Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual dimohon memegang kitab suci di depan dada. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diikuti para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Selanjutnya saya perlu menunjukkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati-hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Katolik, saya berjanji untuk seluruhnya bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu dimohon untuk meletakkan kembali kitab suci di meja. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dimulai dari
Profesor Insinyur Nizam MSc PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Dr. Katarina Mulyana SHSEMH, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, Bapak Jumeri STP MSI, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Bapak Muhammad Abduh PhD, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, Dr. Randa Sri Hartini MSI, Pamong Budaya Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Dr. Wartanto sebagai Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, Dr. Luiza F. Saidi SPD MPD, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, Dr. H. Yaswardi MSI, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, Bapak Anang Ahmadi SPD MPD, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Bapak Sabli SHMH, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, Dr. Insinyur Raden Ruli Basuni MP, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selanjutnya, Bapak Supriyono Esos MSI sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Dr. Andes Bambang Winarji MPD, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Dr. Andes Siswanto MA sebagai Kepala Museum Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Dr. Lukman ST Mhum sebagai Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Pelantikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 21 bulan Juli tahun 2020, saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik 1. Profesor Insinyur Nizam MSc PhD sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dr. Katarina Mulyana SH, SH, MH sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Saudara Jumeri STP MSI sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Saudara Mukhtar Abduh PhD sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Randa Sri Hartini MSI sebagai Pamong Budaya Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Insinyur Stefanus Sio MP sebagai Rektor Universitas Timor periode tahun 2020-2024. Saudara I. Made Andik Setiawan M.Eng PhD sebagai Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung periode tahun 2020 sampai 2024. 9. Saudara Johnny Caster ST.MT sebagai Direktur Politeknik Negeri Bengkalis periode tahun 2020-2024. Saudara Ramli SE.MM sebagai Direktur Kursus dan Pelatihan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Dr. H. Yaswardi, MSI, sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Haji Subandi, MM, sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Andes Abu Khair, MPD, sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara Enang Ahmadi, SPD, MPD, sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara Sabli, SH, MH, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Insinyur Raden Ruli Basuni, MP, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Anda Sarjila, MPD, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara Supriyono, SSOS, MSI, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Andes Rasuki Lubis, MPD, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Andes Bambang Winarji, MPD, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Insinyur Haji Jajeng Baskoro, MPD, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Dr. Insinyur Muhammad Sofyan Asmirza, S, MSc, sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dr. Haji Abdul Halim Muharam, MPD, sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dr. Andes Siswanto, MA, sebagai Kepala Museum Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Mahriyuni, MHum, sebagai Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara di Medan. Saudara R. Purwanto Subroto, PhD, sebagai Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta di Jakarta. Dr. Lukman ST, MHum, sebagai Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai dari jabatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Bapak Hamid Muhammad PhD kepada Bapak Jumeri STP MSI. Selanjutnya, jabatan Rektor Universitas Timur dari Bapak Krisantus Tri Pambudi Raharjo SP MSc kepada Dr. Insinyur Stefanus Sio MP. Selanjutnya, jabatan Direktur Politeknik Negeri Batam dari Dr. Insinyur Priyono Eko Sanyoto DIE kepada Bapak Uuf Braja Widakda STMT PhD. Selanjutnya, jabatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dari Bapak Sugeng Aryono M Engineering PhD kepada Bapak I Made Andik Setiawan M Engineering PhD. Dan yang terakhir, jabatan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis dari Insinyur Muhammad Milkan MT kepada Bapak Joni Kaster ST MT PhD.
Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah melaksanakan pelantikan 29 pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, dan semoga Bapak Ibu dapat mengemban amanah dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang digantikan atas dedikasi mereka selama ini. Tantangan pendidikan di Indonesia sangat berat. Kita harus mengejar ketertinggalan dari banyak negara dalam hal kualitas sumber daya manusia. Tantangan ini semakin berat dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan belajar mengajar tak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Cara-cara lama tidak bisa lagi dipakai untuk menghadapi tantangan baru. Tantangan yang tidak pernah dihadapi oleh siswa generasi Bapak Ibu atau bahkan generasi saya sekalipun. Ketika saya sekolah dulu, internet masih belum semasif sekarang. Baru segelintir penduduk Indonesia yang memiliki handphone. Itu pun masih versi lama dengan ringtone monofonik. Telepon pintar atau smartphone belum diproduksi. Berbagai platform media sosial pun juga belum ada. Tiba-tiba dunia berubah dalam sekejap. Manusia berhasil menciptakan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Misalnya hanya dengan sentuhan jari kita bisa mengakses akumulasi pengetahuan seluruh umat manusia lewat mesin pencari atau search engine. Sumber pengetahuan pun mengalami desentralisasi yang luar biasa. Guru dan buku tak lagi menjadi satu-satunya pentransfer ilmu. Dunia masa depan lebih menakjubkan lagi. Kecerdasan buatan yang menyatu dengan mesin dapat menjadikan robot sepintar manusia, bahkan lebih pintar. Belajar tidak lagi menjadi monopoli manusia karena mesin pun dapat melakukannya. Untuk pertama kalinya, dominasi manusia atas alam akan mendapatkan tantangan yang berarti sejak nenek moyang kita berhasil mendaya gunakan api 500.000 tahun yang lalu. Tantangan itu tak lain datang dari ciptaan manusia sendiri. Apakah mesin dengan kecerdasan buatan itu akan menjadi kawan baik manusia, ataukah mereka akan menerbitkan ancaman bagi manusia? Tidak ada yang tahu pasti. Para ahli kecerdasan buatan berbeda pendapat soal itu. Namun satu hal yang banyak ahli yakini, yaitu bahwa mereka yang menguasai kecerdasan buatan akan menguasai bumi beserta isinya. Mereka yang ketinggalan akan dilibas oleh zaman dan menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, ketinggalan bukanlah pilihan. Kita harus berlari, dan terus berlari agar tidak tertinggal. Itulah tantangan yang akan dihadapi anak cucu kita. Saya dan kita semua yang ada di sini mungkin cukup beruntung tidak akan menjumpai masa-masa ini. Namun adalah kewajiban kita semua untuk membantu anak cucu menyiapkan diri menghadapi masa depan mereka. Kita sebagai orang yang diberikan amanah memajukan pendidikan di Indonesia hanya bisa berusaha sebaik-baiknya, semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengharapkan keberkahan acara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u madida. Ya Rabbana walakal hamdu, syukran kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la jahilan illa alamta, wa la maridan illa safaita, wa la faqiran illa agnaita. Allahumma ya Allah, ya Sami, ya Basir, Engkau Tuhan kami yang maha melihat lagi maha mendengar. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat izin dan ridho-Mu, kami dapat hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga taufik, hidayah, dan inayah Engkau berikan kepada kami. Semoga acara ini Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah ya Barik, Tuhan pengatur alam semesta. Kami sadari bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah kehendak dan izin-Mu. Oleh karenanya Rabb, berikanlah kepada kami yang hadir di ruangan ini, terutama kepada pejabat yang baru saja dilantik, kesejukan hati, kejernihan pikiran, kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdiannya sebagai pejabat negara, aparatur negara, pelayan masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela, korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Allahumma ya Allah, ya Tawwab, Tuhan terima taubat. Sebagai manusia biasa yang penuh dosa dan kesalahan, kiranya maghfirah ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan negeri kami, karena Engkau Maha Pengampun. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Para pendamping dimohon mengambil tempat di samping para pejabat yang baru dilantik. Pemberian ucapan selamat diawali oleh para pejabat eselon 1, para pejabat eselon 2, dan tamu undangan.
Yes.